Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, Khotbah Minggu Advent 3, tanggal 12 Desember 2021, diambil dari Sefanya 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-20, dan bahan bacaan diambil dari Lukas 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-17 dengan tema Bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Sahabat terkasihku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ada suatu kisah nyata yang indah bertajuk "Uang Tidak Akan Bisa Membeli Kegembiraan" yang saya baca di Makers tanggal 23 Desember 2012 lalu. Demikian. Seorang suami sedang menghadiri pertemuan orang tua dengan para guru di SMU Chicago, Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, ia sangat merasa sedih dan bahkan hampir menangis saat berbicara dengan salah satu guru putranya. Saat berhasil menenangkan diri, ia mengatakan kepada sang guru itu, "Saya tidak tinggal bersama lagi dengan putraku, tetapi saya masih sangat mengasihinya. Saya ingin tahu apakah ia baik-baik saja di sekolah ini." Ia menambahkan bahwa istrinya bersama 4 anaknya telah meninggalkannya pada suatu sore beberapa bulan yang lalu. Bapak itu adalah kontraktor yang sukses yang kerja sampai 16 jam sehari. Namun serentak dengan itu, ia akhirnya menyadari bahwa ia semakin jauh dari keluarganya. Keluarganya semakin terabaikan oleh kesibukannya. Dan ia sebenarnya sudah sering memberi keluarganya hadiah dengan uang bejibun yang ia miliki. Dan ia sudah berencana untuk memberikan waktunya kepada keluarganya. Tetapi semua rencana dan keinginan itu tinggal dalam impian. Itu tidak pernah kesampaian karena kesibukannya. Dan sebenarnya ia sudah menyadari bukan hadiah yang demikian yang mereka butuhkan. Akhirnya yang fatal pun terjadilah. Keluarganya meninggalkannya. Di akhir penyesalannya, ia menyadari bahwa seorang suami dan ayah seharusnya berada di rumah pada malam hari dan memberi waktu untuk keluarganya dan berbincang-bincang berbicara dengan mereka. Sahabat-sahabat terkasihku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pada minggu ini kita akan merayakan Minggu Advent 3. Minggu di mana kita diajak untuk bersukacita, bergembira, bersorak-sorai karena kedatangan Yesus sudah dekat. Ajakan ini tentu sangat dibutuhkan setiap orang karena semua orang pasti ingin berbahagia, gembira, penuh sukacita. Tapi harus kita akui pada hari-hari terakhir ini bahwa semua orang punya masalah yang sulit dihadapi. Ada yang diperlakukan tidak adil, ada yang jatuh sakit, ada yang kena COVID-19, di PHK, dianiaya, dibully, ada yang kehilangan yang dikasihinya, mengalami hal-hal yang membuat mereka khawatir atau sedih dan lain-lain sebagainya. Ini semua tentu membuat mereka tidak bahagia. Saudaraku, jika itu terjadi pada saudara, bagaimana saudara bisa bersukacita? Dan harus kita akui, sukacita bukan sekedar perasaan ceria saja. Sebagai contoh, orang yang mabuk mungkin ceria dan banyak tertawa waktu minum. Tapi keceriaannya hanya sementara waktu saja. Setelah pengaruh alkohol itu hilang, atau saat dia mungkin sampai di rumah di mana istri memarahi dan dia tidak bisa masuk rumah, tentu dia berhenti tertawa dan ingat akan masalahnya lagi.
Jadi ini bukan sukacita yang sebenarnya. Firman Tuhan berkata, di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Amsal 14 ayat 13. Makanya saudaraku, jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentu Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal dari Amerika Serikat, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya G. Vargas, presiden Brasil, tak akan menembak jantungnya sendiri. Dan jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari Amerika Serikat, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata saudaraku, bahagia, sukacita atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Sukacita dalam Alkitab, saudaraku, lebih dari sekedar emosi. Sukacita adalah perasaan bahagia bercampur perasaan diberkati oleh Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, hal ini ditandai dengan kegembiraan luar biasa pada saat-saat perayaan. Bandingkan Ulangan 12 ayat 6 dan seterusnya. Dan dengan perasaan lega ketika seseorang dapat membawa keluh kesahnya ke bait Allah untuk mendapatkan penyelesaiannya. Mazmur 43 ayat 4. Kesukacitaan atau sukacita adalah merupakan karunia Roh Kudus yang khas. Bandingkan Kisah Rasul 8 ayat 39 atau baca Galatia 5 ayat 22. Jadi kita bisa tetap bersukacita meski ada yang membuat kita kecewa. Contohnya saat para rasul dipukuli karena mengabarkan tentang Yesus Kristus, di mana mereka pergi dari hadapan Sanhedrin dengan bersukacita karena sudah dianggap layak untuk dihina demi nama Tuhan Yesus. Bandingkan Kisah Rasul 5 ayat 41. Tentu saudaraku, para rasul bukannya bersukacita karena dipukuli, tetapi karena mereka bisa tetap setia kepada Allah dan tetap bisa mengabarkan Injil. Dan percayalah, jika kita bersukacita, kita akan lebih kuat menghadapi tekanan, menghadapi masalah, bahkan penderitaan sekalipun. Untuk itulah, dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada Minggu Advent 3 ini, kita diajak untuk bersukacita, bersorak-sorai, dan bergembira. Karena yang pertama, saudaraku, Tuhan telah menyingkirkan hukuman dari umatnya. Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Nabi Sefanya sebenarnya sedang berada dalam suatu masa yang sulit. Sebagai Nabi Tuhan, ia harus berhadapan dengan keadaan spiritual, moral, dan sosial bangsanya yang sudah merosot tajam. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang setia, dia tidak menghentikan langkahnya. Dia tetap menyampaikan firman Tuhan. Dia memang sudah melihat kemerosotan rohani bangsa tersebut, di mana setelah kematian Raja Hizkia, kakek buyut Sefanya sendiri, dalam Sefanya 1 ayat 1. Raja Manase, anak Hizkia, mendirikan kembali mesbah Baal yang telah dimusnahkan oleh Hizkia. 2 Tawarikh 33 ayat 1-11. Sehingga penyembahan berhala, upacara keagamaan yang mengutamakan bentuk lahiriah, tetapi tidak memperhatikan realitas spiritual, moral, dan sosial menjadi rutinitas setiap hari. Walaupun Manase bertobat dari sikap yang demikian sebelum dia mati, tetapi anaknya Raja Amon membiarkan saja
dosa penyembahan berhala itu kembali hidup. Itulah sebabnya hukuman dan murka Tuhan disampaikan dan nyata bagi umat Tuhan untuk mengingatkan kekudusan Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika mereka bersedia berbalik dan bertobat, Allah pasti menyingkirkan hukuman umatnya. Itulah yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Yosia bin Amon yang masih muda itu. Pembaharuan rohani terjadi besar-besaran. Jiwa reformasi Raja Yosia telah membawa perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan spiritual, moral, dan sosial umat Israel. Hal ini disaksikan oleh Sefanya sendiri. Maka pengampunan Tuhan sungguh nyata. Musuh-musuh umat Tuhan disingkirkan. Maka disinilah Sefanya menyerukan agar umat Tuhan bergembira, bersorak-sorai, dan bersukacita. Saudaraku, sukacita di dalam hati seseorang bukan tanggapan alami. Tanggapan ini bersifat adikodrati sebagai akibat dari tindakan penebusan Allah di dalam hidup kita. Dan sukacita yang kita alami adalah karena kita telah diampuni dan tidak akan dihukum lagi karena dosa-dosa kita. Dan juga karena musuh-musuh kita sudah dikalahkan, yaitu kita dibebaskan dari perbudakan oleh iblis dan dosa. Untuk itu, betapa indahnya saudaraku merayakan Advent 3 ini dengan sorak-sorai, gembira, dan bersukacita dengan segenap hati. Karena kita telah meyakini bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dan menyingkirkan hukuman atas dosa-dosa kita. Dan telah menebas binasa segala kuasa musuh kita, yakni iblis, kedagangan kita, dan oleh karena kuasa darah Yesus sendiri. Yang kedua saudaraku, Tuhan ada di antara kita, umatnya. Saudara-saudari, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai bukti bahwa musuh kita telah ditumpas dan dikalahkan oleh Allah, maka Dia sendiri tidak akan jauh lagi dari kita. Tetapi Allah berada dekat, bahkan beserta kita untuk melindungi dan memelihara kita sepanjang hidup kita. Bukankah itu mendatangkan sukacita, sorak-sorai, dan kegembiraan? Firman-Nya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ayat 17. Wah, saudaraku, ini sangat luar biasa. Coba saudara bayangkan, bila Allah ada di dekatmu, menjadi pahlawan yang memberi kemenangan dan selalu bergembira karena engkau. Pasti saudaraku, tidak ada lagi hal lain yang mensukacitakan hati selain dari hal ini. Sebuah jaminan penyertaan dan pengawalan yang luar biasa dari Allah. Karena itu Allah melalui Sefanya terus menerus menyerukan, jangan takut lagi. Bandingkan ayat 15 dan ayat 16. Saudaraku, janji penyertaan ini telah terwujud dengan kehadiran Yesus yang adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan walau Yesus telah naik ke surga, Dia memberi jaminan kepada setiap kita, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, orang percaya
tidak perlu takut lagi terhadap apapun selain takut akan Allah. Jangan pernah mau lagi diperbudak dan dikalahkan atau ditakut-takuti oleh iblis dan dosa. Dan sebenarnya di dalam Yesus kita lebih dari sekedar pemenang. Bandingkan Roma 8 ayat 37. Saudaraku, inilah alasan mengapa kita bersorak-sorai, bersuka cita pada masa Advent ini. Karena dalam keadaan apapun, Allah ada bersama dengan kita. Dia memberikan kita persekutuan untuk membuat hidup kita bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi. Dia memberikan kita kekuatan untuk sanggup memikul masalah dan seberat apapun beban dalam kehidupan kita, agar kita menjadi pengikutnya yang lebih tangguh dan kuat lagi. Dan Dia mengizinkan kita ada di dunia yang lemah dan tidak sempurna ini untuk menjadi mitranya dalam mengusahakan damai sejahtera dalam dunia dan juga memberitakan tentang keselamatan dari Tuhan. Ingatlah saudaraku, Allah beserta kita. Itu artinya Ia memberi kita persekutuan, kasih karunia dan pertolongannya sepanjang hidup kita. Bandingkan Ibrani 4 ayat 16. Dan kita adalah sasaran kasih dan perkenan Allah yang besar. Karena itu, jangan pernah mau kalah lagi. Jangan takut lagi. Tetapi bergembiralah, bersukacitalah. Yang ketiga saudaraku, Allah memulihkan umatnya. Saat terpuruk, berada dalam hukuman, nama diinjak-injak dan dilecehkan, pasti terasa pahit. Kesedihan dan air mata terus menjadi bagian kita. Tetapi saat Allah bertindak untuk menyelamatkan umatnya, firman Tuhan berkata, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Dan itu dipertegas lagi dalam ayat 20 yang berbunyi, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Saudaraku, ini sangat mengagumkan akan tindakan Allah agar semua umatnya dapat merasakan kasih setianya yang luar biasa itu. Tidak hanya yang kuat, yang sehat, yang hebat, tetapi yang sakit pun, yang tersesat pun dicari dan diselamatkan, bahkan dipulihkan oleh Allah. Dalam Yehezkiel 34 ayat 16, firman Tuhan berbunyi, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Dan akibat pemulihan yang Allah berikan kepada umatnya adalah membuat mereka menjadi kenamaan dan kepujian, ganti perasaan malu yang mereka alami, yang dilecehkan dan juga dibuang. Karena mereka adalah biji mata Allah dan umat kesayangannya. Saudaraku, bukankah saat Tuhan mengembalikan nama baik dan kehormatan dan membuat umat Tuhan menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi, sumber daripada sukacita,
bersorak-sorai dan kegembiraan? Saudaraku, saat bendera Indonesia saja berkibar di Olimpiade karena meraih medali emas, telah memberikan kebanggaan dan kegembiraan bagi kita. Apalagi saat nama baik dan juga saat kehormatan dan juga kenamaan di seluruh bumi Tuhan pulihkan. Bukankah itu sumber sukacita kita? Saudara-saudara, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saat ini kita merayakan Minggu Advent 3. Untuk itu buanglah segala kekhawatiran, kesedihan, dan ketakutan saudara. Tetapi bersukacitalah, bersorak-sorailah, dan bergembiralah. Jika selama ini kita merasa terpuruk, terisolasi, terhukum, bahkan jauh dari Tuhan, pada Minggu Advent 3 ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan bertindak untuk menyingkirkan segala bentuk hukuman yang menimpa kita. Hanya jangan lagi, saudaraku, tinggi hati. Mari merendahkan diri, mengaku dosa, bertobat, dan datang kepada Yesus. Dia sungguh mengasihimu dan menerima engkau apa adanya. Dia juga mau mengampunimu, memulihkan keadaanmu, bahkan menyelamatkanmu. Dan percayalah, Allah siap dekat dengan engkau. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan melalui kehadiran Roh Kudus-Nya dalam dirimu. Itu sekali lagi, saudaraku, bersukacitalah, bersorak-sorailah, dan beria-rialah dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.